Tetapi Allah yang Esa itu ada di dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa itu bukan anak. Anak itu bukan Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan Bapa. Bapa itu bukan Roh Kudus. Itu pribadi berbeda. Tapi kita percaya mereka satu karena satu di dalam hakikatnya. Tapi pokoknya Bapa bukan anak, anak bukan Bapa. Begitu juga dengan Roh Kudus. Nah, pada waktu kita bicara soal inkarnasi, yaitu penjelmaan menjadi manusia, maka ingat baik-baik. Yang menjelma menjadi manusia itu cuma satu pribadi, yaitu pribadi kedua, yaitu anak. Ya. Anaklah yang menjelma menjadi manusia. Bapa tidak, Roh Kudus tidak. Anak itu yang menjelma jadi manusia, waktu jadi manusia, dia dikasih nama Yesus. Kalau kita lihat Yohanes 1 ya, perhatikan Yohanes 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah sebutan atau gelar untuk anak. Firman atau anak itu bersama-sama dengan Allah, maksudnya Allah Bapa. Jadi firman atau sang anak bersama-sama dengan sang Bapa. Dan firman anak itu adalah Allah, ini sehakikat dengan Allah. Baru ayat 14, firman atau anak itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Maka yang menjadi manusia itu adalah sang firman atau sang anak, pribadi kedua dari Tritunggal yang namanya Yesus. Filipi pasal 2 ayat 5, Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, Allah yang dimaksudkan di situ Bapa, sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Maka Kristus Yesus itulah yang menjadi sama dengan manusia. Maka subjek dari inkarnasi itu adalah pribadi anak yang kedua. Karena itu sekali lagi Bapa tidak pernah jadi manusia. Roh Kudus tidak pernah menjadi manusia, hanya sang anak. Ini perlu ditekankan karena di dalam sejarah, bukan hanya pada sejarah masa lampau tapi juga sekarang, itu ada pandangan tentang Tritunggal yang sebenarnya sesat. Ya. Yang juga dulu disebut sebagai modalistik monarkianisme, atau nama lainnya itu adalah patripasianisme, atau juga sabellianisme karena dipelopori oleh seorang yang namanya Sabellius, yang pada zaman modern ini itu biasa disebut sebagai Oneness. Ya. Nah, itu mempunyai pandangan bahwa Tritunggal itu sebenarnya adalah satu pribadi dengan 3 peran atau 3 sebutan. Jadi sebenarnya orangnya satu. Pada waktu dia mencipta, dia menampilkan diri sebagai Bapa. Pada waktu dia menebus dosa, dia menampilkan diri sebagai anak atau Yesus. Dan pada era gereja, dia menyatakan diri sebagai Roh Kudus, tapi dalam tanda petik orangnya satu. Itu sama seperti saya. Esra di gereja adalah pendeta. Di sekolah teologi adalah dosen. Tapi di yayasan saya sebagai pembina yayasan. Maka saya punya jabatan 3. Pendeta, dosen, dan pembina yayasan. Tapi orangnya cuma satu, yaitu Esra. Nah, itu Oneness punya pandangan seperti itu. Sabellianisme mempunyai pandangan seperti itu. Modalistik monarkianisme punya pandangan seperti itu. Tapi itu pandangan yang sesat ya. Kenapa? Karena coba kalau dengan ilustrasi semacam itu, Esra satu sebagai pendeta, kedua sebagai dosen, ketiga sebagai pembina yayasan. Bisakah dosen, pendeta, dan pembina yayasan ngumpul bertiga? Bisa tidak? Gak bisa, kan orangnya cuma satu. Padahal Bapa, Anak, Roh Kudus tuh bisa. Pada waktu Yesus keluar setelah dibaptis, ada Roh Kudus, lalu ada suara Bapa, inilah anakku yang kukasihi. Berarti benar-benar 3. Bisakah dosen, pendeta, dan pembina yayasan itu saling ngobrol, saling bicara? Tidak bisa. Karena orangnya satu, yaitu Esra. Padahal Bapa bisa bicara kepada anak,
inilah anakku yang kukasihi, engkaulah anakku yang kukasihi. Yesus bisa bicara kepada Bapa, dia berdoa kepada Bapa, ya Bapa ampunilah mereka. Dan Roh Kudus bisa berdoa kepada Bapa, mewakili kita. Adanya saling percakapan tidak memungkinkan bahwa itu memang hanya satu orang. Karena kalau itu cuma satu pribadi, waktu Yesus berdoa, dia ngomong sama siapa? Ngomong sama diri sendiri? Kan tidak. Bisakah ketua atau pembina yayasan mengutus dosen pergi ke Amerika? Loh, siapa utus siapa? Oh, orangnya satu, Esra. Tapi faktanya Bapa mengutus anak. Anak dan Bapa mengutus Roh Kudus. Maka itu tiga pribadi sungguh-sungguh. Kalau kita berpendapat bahwa Allah hanya satu pribadi, maka nanti jadi patripasianisme, di mana akhirnya menganggap bahwa karena pribadinya satu atau oknumnya satu, dalam tanda petik orangnya satu, berarti yang menciptakan langit dan bumi ya satu orang, satu pribadi Allah. Yang datang lahir sebagai bayi Natal itu juga Allah Bapa. Yang naik ke atas kayu salib juga Allah Bapa. Yang bangkit dari antara orang mati juga Allah Bapa. Akhirnya hanya menganggap itu satu pribadi. Itu salah, bahkan sesat. Karena Allah Bapa tidak pernah jadi manusia, tidak pernah naik di atas kayu salib, tidak pernah mati. Yang mati, yang datang dalam Natal hanya Allah anak atau anak Allah. Yang mati bangkit itu cuma anak Allah. Karena itulah harus berhati-hati ya. Kadang-kadang orang Kristen tidak memahami doktrin Allah Tritunggal, dia salah berdoa. Oh Bapa, terima kasih ya Bapa surgawi, terima kasih Bapa karena engkau telah mati bagiku. Salah itu, Bapa tidak pernah mati bagimu. Ya. Maka menyanyi juga harus benar. Sekarang saya tanya saudara, ada orang yang nyanyinya benar tapi tidak sungguh-sungguh, dengan ada orang yang nyanyinya sungguh-sungguh tapi salah. Saudara pilih mana? Yang pertama benar tapi nggak sungguh-sungguh, yang kedua sungguh-sungguh serius tapi salah. Dua-duanya jelek bukan? Dua-dua jelek. Yang benar adalah ya harus benar dan sungguh-sungguh. Nah kalau kita sungguh-sungguh tapi salah, itu kan repot itu. Bersungguh-sungguh dalam kesalahan. Ya. Makanya seperti hari Minggu kemarin saya ngomong tuh, saya sangat seleksi di dalam lagu. Coba saya ajak saudara berpikir. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kasih siapa? Bapa apa Yesus? Kalau di situ saja belum kan, hanya mu saja sih ya. Kau menderita gantikanku. Siapa? Yesus. Karena Yesus yang menderita. Dengan darah-Mu kau selamatkanku. Darah siapa? Yesus. Bapak tidak pernah punya darah. Kini hidupku memuliakan-Mu. Berarti mu siapa? Yesus. Maka konteks ayat ini, lagu ini adalah bicara Yesus. Tiba-tiba masuk ref, terlalu besar kasih-Mu. Bapak apa Yesus? Maka saya berpikir, yang cipta lagu ini apakah dia memahami bahwa Yesus itu Bapa? Sehingga ayatnya, lirik pertama itu konteksnya Yesus, tiba-tiba ref dia masuk Bapa? Kalau seperti itu maka dia keliru. Lagu itu salah. Tapi belum tentu salah. Karena mungkin saja penulis lagu itu mau berkata bahwa di balik pengorbanan dan penderitaan Yesus itu terbukti kasih Allah yang besar. Karena Allah yang mengasihi mengorbankan anaknya untuk menderita. Kalau pikirannya begitu, itu benar. Jadi apakah lagu itu benar atau salah? Ya tergantung penulisnya maksudnya bagaimana. Ya kan? Boleh menyanyi lagu itu? Boleh. Asal saudara punya pengertian yang benar. Gitu ya. Itu masih ambigu, masih bisa ya, bisa tidak. Tapi ada yang memang betul-betul salah. Nah kalau memang salah itu ya tidak usah menyanyi lah. Ya. Karena kalau saudara menyanyi salah dan sungguh-sungguh, oh terima kasih Yesus. Yesus engkau Roh Kudus. Oh terima kasih. Kau sungguh-sungguh tapi anggap Yesus Roh Kudus. Itu salah itu.
Namanya bersungguh-sungguh dalam kesalahan. Ya kan? Kalau sudah salah nggak sungguh-sungguh, dosanya masih kecil itu. Tapi sudah salah bersungguh-sungguh itu lebih besar dosanya itu, ya. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa harus itu. Maka berdoa juga harus benar. Ya, menyanyi juga harus benar dengan pengertian bahwa Bapa tidak pernah naik di atas kayu salib mati menggantikan kita, itu tidak. Waktu saudara percaya Yesus, saudara jadi anak siapa? Jadi anak siapa? Hah? Anak Allah kan? Atau anak Yesus? Kita ini anak Bapa atau anak Yesus? Saya pernah berdoa dengan roh, terima kasih oh Bapak Yesus, ini anakmu ya Yesus. Kita bukan anak Yesus. Kita anak Bapa. Yesus juga anak Allah. Sama dengan kita. Maka Yesus itu adalah anak Allah, kita juga anak Allah. Berarti Allah punya anak banyak. Iya. Satu anak asli yaitu Yesus, kita yang lain itu anak adopsi.